Seandainya dalil itu boleh dikalahkan oleh akal, kira-kira siapa orang pertama yang akan menolak dalil pakai akal? Menurut antum kira-kira siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim insya Allah menjadi manusia pertama yang menolak dalil demi akal. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim diperintah oleh dalil, diperintah oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Yaitu disuruh menyembelih anaknya. Akal siapa coba? Akal mana, logika mana, nurani siapa yang mengizinkan ayah menyembelih anaknya? Alhamdulillah Nabi Ibrahim faham kaidah. Idza warada al-athar batalan nathar. Kalau sudah ada dalil, maka akal harus dibatalkan. Tidak boleh akal dipelihara kalau bertentangan dengan dalil. Buang jauh-jauh. Nabi Ibrahim faham ini. Maka Nabi Ibrahim tidak peduli. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, beliau laksanakan. Ya. Tapi karena beliau ingin mendidik putranya sekaligus mengetesnya, Nabi Ibrahim kan tentu tidak tahu hal yang gaib. Apa yang akan menjadi jawaban putranya Ismail, tentu Nabi Ibrahim tidak tahu. Kalau dugaan tentu bisa menduga, tapi keyakinan kan tidak. Hanya Allah yang tahu secara yakin, secara pasti, ya kan? Maka tetap Nabi Ibrahim tidak langsung, Ismail, rebaan sini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Tidak, ya. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan wahyunya. Inni ara fil manam anni adzbahuka. Aku melihat dalam mimpiku. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu cuma lewat mimpi. Luar biasa. Lewat mimpi. Jadi bukan Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, aku Jibril, aku menyampaikan perintah Allah bahwa Allah menghendaki engkau menyembelih Ismail. Tidak. Hanya lewat mimpi. Dan itu kan kisah dalam Al-Quran. Inni ara fil manam anni adbahuka. Aku melihat dalam mimpiku, wahai Ismail, bahwa aku menyembelih engkau. Ya. Dan anehnya Nabi Ismail mengatakan, Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah aku akan sabar. Ketika seorang nabi, semuanya 124.000 nabi itu, ketika mimpi berarti itu wahyu. Beda dengan kita. Mimpi ada 3, ada hadithun nafsi, ada busra minallah, ada takhwifus syaitan. Yang 2 buruk, hanya 1 yang baik. Dan gak ada yang wahyu. Adapun seorang nabi ketika mimpi pasti wahyu. Gak ada hadithun nafsi, gak ada takhwifus syaitan. Maka adakah seorang nabi yang mimpi, apa istilah kita, mimpi basah, ya? Kita terutama kaum laki-laki ketika membujang atau duda atau lama tidak bertemu dengan istri, tentu pasti sebulan sekali mungkin, bahkan setengah bulan sekali mimpi basah. Adakah seorang nabi mimpi seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya. Lihat. Ya. Dua-duanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahkan Hajar, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, siap. Ya, antum bisa bayangkan pemandangan yang luar biasa. Seorang anak
akan disembelih oleh ayahnya, disaksikan oleh ibunya. Kayak apa itu pemandangan itu? Kita tidak bisa membayangkan. Ya. Coba kalau itu menimpa kita. Coba. Ya. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar lulus. Dan mereka bertiga tidak tahu. Kalau akhirnya Nabi Ismail akan diganti dengan kambing kibas, enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Jadi betul-betul Nabi Ibrahim siap menyembelih, betul-betul Nabi Ismail siap disembelih. Dan betul-betul Hajar siap menyaksikan suaminya menyembelih anaknya. Subhanallah. Coba kita bayangkan itu terjadi pada diri kita. Ya. Barangkali entah apa yang sudah kita lakukan, ya, yang jauh lebih ringan dari itu. Cuman disuruh keluar dari perusahaan riba. Sudah bertahun-tahun kerja di tempat riba. Dan sudah 5 tahun yang lalu tahu kalau ini haram, ini riba. Disuruh meninggalkan. Dan sudah diancam dosa besar seperti menzinai ibunya. Masih berat untuk keluar. Gimana disuruh menyembelih anak? Ya, betapa jauhnya keimanan kita dengan keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan berapa banyak dari kita, ya, kalau nggak begini gimana laku? Kalau selalu bilang jujur ini begini, siapa yang mau beli? Gimana dapat proyek? Gimana bisa sembuh? Gimana bisa kaya? Ucapan-ucapan syaitonia itu keluar dari mulut kita. Gimana kita diuji seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, lihat saudara-saudara kita, jangan sampai termasuk kita mendahulukan akal ketika bertemu dengan dalil. Itu firqah-firqah dhalal seperti itu. Ya seperti tadi. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Nah, lihat. Akalnya menang, dalil kalah. Ini dalil kan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. 7 ayat enggak tanggung-tanggung. Puluhan sabda Nabi sama, tidak ada yang bertentangan. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Tiba-tiba akal kita liar mengalahkan dalil. Dengan mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, butuh arsy. Ini luar biasa sombongnya. Menolak ayat gara-gara akalnya. Ya. Kalau Allah punya tangan, nanti seperti kita dong. Kalau Allah wajahnya bisa dilihat kelak nanti di surga, jadi kayak makhluk dong, bisa dilihat. Ayat demi ayat dia tolak, hadis demi hadis dia tolak. Dengan apanya? Dengan akalnya. Ya. Mudah-mudahan antum masih ingat. Siapa yang pertama kali menolak dalil dengan akal? Makhluk terkutuk, terlaknat, dan tidak ada yang tidak mengutuk makhluk ini. Dan tidak ada yang mencintai makhluk ini. Mau Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, apalagi kaum muslimin. Siapa dia? Iblis. Iblislah makhluk pertama yang menolak dalil dengan akal. Ketika dalil berkata, Allah berfirman, usjudu li Adam. Wahai para malaikat, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Nah, malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam untuk menghormati, memuliakan Adam, bukan menyembah. Menyembah tentu hanya kepada Allah. Para malaikat mau, iblis tidak mau. Ya.
Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya, berarti Allah telah memberikan alasan kepada iblis. Kenapa harus sujud kepada Adam? Allah telah berikan alasan, karena Adam aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Sedangkan engkau, Jibril, Mikail, tidak. Langit, gunung, tidak. Hanya Adam, makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangan Allah. Maka tidak ada makhluk sebagus, seindah Adam. Ya, karena diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Apa jawab iblis? Apa jawab iblis ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Dan itu dalil, dan itu nakal, dan itu wahyu, firman Allah. Apa jawab iblis? Iblis menjawab dengan ra'yu, mengalahkan dalil itu dengan akalnya iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin api disuruh tunduk sujud kepada tanah? Sombong. Gara-gara menolak ayat dengan ra'yu. Jangan sampai kita bernasib seperti iblis. Dengan apa? Dengan menolak ayat, menolak hadis, menolak dalil. Gitu ya. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah naik turun mulu dong tiap hari, tiap jam. Kenapa? Karena setiap sepertiga malam itu selalu ada di belahan bumi ini. Sekarang ini, ada nggak belahan bumi negara mana yang sedang sepertiga malam? Ada nggak? Ada. Nah, berarti Allah sedang turun di sana. Nah, sebentar lagi nanti di sana, sebentar lagi. Berarti Allah naik turun mulu dong. Nah, lihat. Akalnya berbicara. Dia menggunakan akalnya. Lalu menolak dalil bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kata Nabi SAW. Ditolak oleh akalnya yang dangkal itu. Dan itulah firqah-firqah dhalah. Mengedepankan akal logika. Bahkan nurani sebagiannya. Nurani saya nggak terima ya. Masuk jadi begitu ajaran Islam, nggak sesuai dengan nurani saya. Gitu. Masa ada orang muji-muji kita, ngalem-ngalem kita disuruh ambil pasir, disuruh taburin ke mukanya. Wah, di nurani apa nih? Ya, padahal itu dalil. Wa idza ra'aitumul maddahin fa'tu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat orang yang menyanjung-nyanjung, memuji-muji dengan kesalahan menjilat gitu ya, ambil pasir, taburkan ke mukanya. Secara nurani nggak terima. Orang muji-muji itu kan mestinya dikasih duit ya, nah, diajak makan ya. Ini malah justru taburin pasir. Gitu. Kita nggak tahu aja para sahabat. Para sahabat luar biasa. Para sahabat luar biasa. Kalau udah kata Allah, kalau udah kata Rasulullah, nggak ada nurani, nggak ada logika. Itulah para sahabat. Maka Allah betul-betul muliakan para sahabat itu setinggi langit. Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat. Romawi, Parsi. Bahkan Parsi dirobek-robek oleh Allah di hadapan para sahabat. Musuh para sahabat Allah rendahkan. Kenapa? Karena Allah tinggikan para sahabat. Gara-gara para sahabat itu sikoh betul, yakin betul dengan dalil. Kalau sudah ada dalil, istilah kasar kita seolah-olah jadi orang gila gitu. Menurut orang Romawi Persia, sahabat ini gila. Ya bayangkan, perang nggak takut mati. Yang dicari surga.
Ya, maka kewalahan Romawi dan Parsi berhadapan dengan para sahabat. Karena begitu sami'na wa ata'na terhadap dadi, nggak peduli apa kata orang. Ya, nggak peduli apa kata orang. Kata Allah halal, halal. Kata Allah haram, haram. Ya. Walaupun anak-anak usia, mungkin kalau kata kita usia SMP ya, anak-anak remaja, suruh bunuh, bunuh. Dan itu terjadi. Ya, 800 kira-kira jumlahnya, habis dibantai oleh para sahabat. Ya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang remaja tadi belasan tahun. Karena ini perintah Allah. Ya. Yahudi Bani Quraidah, nggak peduli. Nah, di sini bedanya dengan kita. Kita selalu logika, akal, terus pertimbangan akal. Gitu ya. Maka hati-hati. Ketika antum mendapatkan dalil, kok ternyata bertentangan dengan akal, maka kalahkan akal antum.